Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat bergabung Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita kembali menyapa narabala sekalian dalam program reguler Kaidah Al-Aghlabiyah atau Kaidah Fikih yang umum. Kita telah sampai pada nomor urut ke-18 yang sudah kita bahas minggu kemarin, dan ini merupakan lanjutan dari kaidah yang sama, akan tetapi ada beberapa penjelasan yang berbeda tentang lanjutan ini. Bagaimana bunyi kaidahnya? Masih hafal? La yunsabu lisakiti qaulun, yang diterjemahkan oleh Mas Rizal dengan terjemahannya, pada diam jangan nisbatkan perkataan. Mungkin Narabala kalau ingin menyimak bagaimana penjelasan pengertian dari kaidah ini sebelumnya bisa disimak di beberapa episode sebelumnya, dan kita juga punya narsip atau e-booknya. Teman-teman bisa download di link di bawah ini dalam bahasa Arab dan terjemahan pegonnya. Jadi kalau ingin melancarkan bagaimana aksara tempo dulu, bisa dipraktekkan di PDF pada link tersebut. Seperti biasa nanti Mas Rizal akan menerangkan dan juga didahului dengan doa tentunya. Kemudian contoh-contohnya atau mungkin ada lanjutan nazomnya. Dipersilakan Mas Rizal. Terima kasih Mas Atung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narabala Kiswah semuanya. Kita sampai di lanjutan dari kaidah yang ke berapa? 18 ya. Ini part ketiga dan insya Allah yang terakhir. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai kita baca suratul Fatihah ya, kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada para mu'alif dan musannif serta orang-orang yang berjasa kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Narabala Kiswah. Kita melanjutkan bait-bait puisi pada kaidah yang ke-18 ini, di mana kita ingat ya, di kaidah ini di nazomnya tidak disebutkan contohnya, justru langsung masuk ke pengecualian, dan pengecualiannya itu banyak sekali. Nah, kita lanjutkan di nazom pengecualiannya. Mohon maaf, ini mungkin bisa ditampilkan. Nah, terakhir kemarin kita sampai itu ya, tentang kafir dhimmi itu. Nah, selanjutnya sampai di bait berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharain. Amin. Walau ro'a mamlukahu yutlifu ma li ghairihi yabmanu bis somtifhama. Nah, jika si budak merusak barang, diamnya sang tuan berujung pertanggung jawaban. Ini diambil saya kutip dari Asyuti ya, qala Asyuti wa kharaja 'anil qaidah suwarun minha law ra'a as-sayyidu, jika ada seorang tuan pemilik budak melihat abdahu budaknya yutlifu merusak malan barang li ghairihi milik orang lain, wasakata anhu, dan tuannya diam saja melihat budaknya ngerusak barang punya orang lain, dominahu, tuannya diam, dan diamnya itu mendatangkan keharusan dia untuk doman, untuk bertanggung jawab ganti rugi. Nah, ini termasuk pengecualian dari kaidah la yunsabu lisakiti qaulun. Ya, kaidahnya harusnya orang diam itu tidak punya konsekuensi hukum apapun. Makanya jangan nisbatkan, pada diam jangan nisbatkan perkataan. Orang diam itu tidak punya konsekuensi hukum apapun, kecuali beberapa hal yang sudah kita kaji kemarin ya. Termasuk diantaranya ini, diamnya
orang yang menguasai sesuatu terhadap sesuatu itu, ya dalam konteks ini budak, ini dalam hal apapun sebenarnya ya. Nah dalam kasus ini budak, kalau budaknya merusak, maka kalau tuannya tahu dan diam saja, diam itu artinya dia punya kekuatan, dia punya kewenangan untuk melarang. Ya orang tua terhadap anaknya, ya orang yang mengampu ya terhadap pihak yang dibawa yang diampunya. Nah kalau dia melakukan sesuatu dan merugikan orang lain, sementara orang yang punya kewenangan untuk mengontrol itu diam. Nah diamnya orang yang punya kemampuan mengontrol, punya kewenangan, ini mendatangkan keharusan dia untuk bertanggung jawab. Berikutnya, ini juga pengecualian lagi. Wa haitsuma yaskutumuh rimun ala khalqi halali fa fidahu unkula. Seorang muhrim dicukur diam pasrah, baginya wajib membayar fidyah. Nah, ini kalau teksnya Asyuti, wa kharaja anil qaidah suwarun minha idza sakatal muhrimu, jika ada orang yang sedang ihram diam. Nah, muhrim ini biasanya kalau di Indonesia diartikan orang yang haram dinikah, ya itu salah itu ya. Itu mahram ya. Muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Idza sakatal muhrim, ketika ada orang ihram diam, waqad halaqahu al halalu mal qudroh. Ada orang yang sedang halal artinya tidak sedang ihram, nyukur rambutnya ma'al qudroh alaman ihi, sementara orang yang muhrim ini, orang yang ihram ini punya kemampuan untuk menolak ya, agar tidak dicukur. Lazimahu al-fidyatu alal asoh. Menurut qaul asoh di dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang muhrim ini, orang yang ihram ini dikenai denda, wajib bayar fidyah, karena cukur rambut ini termasuk min mahdhuratil ihram, termasuk perkara yang dilarang di dalam ihram. Berikutnya, nah ini kasus budak lagi ya, kita baca saja. Ya. Wa haitsu ba'a balihun wa qad sakat an ya'tirafin sahhafi ma qad sabat. Terhadap budak dewasa ditransaksikan jual beli, diam dari pengakuan, maka sah berikat tali. Nah ini kasus budak ya. Wa kharaja anil qaidah suwarun. Nah, Asyuti lah ini kok tagnya tidak tepat ini ya, harusnya tagnya terkait dengan budak ini ya. Nah, itu contoh budak kita lewati saja. Nah berikutnya, karena kalau zaman sekarang mungkin tidak relevan ya, kalau saya jadikan contoh barang kayaknya juga nggak bisa ya. Saya jual mobil terus mobilnya diam, nah ya memang mobil jelas diam ya. Nah, ini konteksnya objek yang bisa menolak atau tidak. Nah itu hanya terjadi pada budak ya. Nah kalau barang nggak ada sekarang. Nah berikutnya ini, walau qara bi hadratish syaikhi waqad sakata fahuwa mithlunut qihiyuat. Ya, bacaan murid di hadapan sang guru adalah tanda setuju ditiru. Nah, jadi kalau ada syekh ya di depan kita dan saya baca kitab misalkan, maka diamnya syekh itu dianggap bacaan saya benar. Makanya kalau saya baca kitab di samping Mas Atung aman udah. Kalau Mas Atung nggak komplain berarti bener. Nah jadi al-qiraah bi hadrati syekh ini termasuk pengecualian. Kaidahnya seharusnya la yunsabu lisakiti qaulun, pada diam jangan nisbatkan perkataan. Artinya seharusnya kalau pakai kaidah ini, kalau guru itu diam, tidak memberikan catatan terhadap bacaan muridnya, mestinya ya tidak ada konsekuensi apapun ya, apakah setuju atau tidak ya, nggak punya konsekuensi apapun. Tapi ini pengecualian, sehingga kalau ada santri baca kitab di depan gurunya, atau santri membaca Al-Quran, kalau di kampung-kampung gitu kan, habis maghrib ngaji Quran disimak gurunya, talaki musyafahah ya. Atau dalam bahasa pesantren sorogan itu ya. Nah itu kalau gurunya diam nyimak tidak menyalahkan, berarti ya bacaannya benar ya, bacaannya bisa dibenarkan, dianggap benar.
adalah tanda setuju ditiru. Nah ini teksnya As-Suyuti, al-qiraatu ala syaikhi wa huwa sakitun. Ya, jadi ada santri murid membaca teks di depan gurunya, wa huwa sakitun, sementara syekhnya ini diam saja. Maka diamnya syekh itu yang zilu manzilata nutqihi fil as-sahhi. Maka diamnya syekh itu seperti setuju, ya, dianggap manzilata nutqihi, ayat dulu ala ridho. Demikian menurut qaul as-sah di dalam madhabnya Imam Syafi'i. Tapi ini ada catatan dari Imam Haromen. Ini saya ambil dari Al-Fawaidul Janiyahnya Syekh Yasin Padang. Ya, di sana disebutkan Qolal Imam Al-Haromen, ya betul diamnya guru atas bacaan muridnya itu dianggap tanda setuju. Bisyarti an lau arodho ay dhuharo minal qori. Nah, dhuharo itu saya kasih syarah sendiri ya. Kalau tashifun wa tahrifun, seandainya muncul dari qori, murid yang membaca tadi, tashifun ay gholatun wa tahrifun ay allahan fil makna, ada kesalahan baca atau kesalahan makna, laroddahu, maka guru itu akan menolak. Artinya kita perlu mencari variabel, karena ini di dalam mazhab Imam Syafi'i juga terjadi perdebatan ya. Makanya menurut qaul as-sah, diamnya guru itu yanzilu manzilatan nutqihi, dalam hal setuju. Nah, agar tidak ada perdebatan, ya kita teliti lagi ya, indikator-indikator seorang guru ini setuju atau tidak, ya kita teliti lagi. Nah, dalam hal ini Imam Haromen memberikan jalan tengah ya. Diamnya guru dianggap setuju jika seandainya ada kesalahan murid itu, seandainya guru tahu, dia akan laroddahu, menegur, meluruskan. Nah, artinya kalau misalkan gurunya sedang kelihatan tidak fokus misalkan, ya tidak bisa kita ambil kesimpulan yanzilu manzilatan nutqihi, dianggap setuju, tidak. Atau pas nyimak tiba-tiba sedang ngantuk, terus muridnya nyolong-nyolong kesempatan, nah itu berarti ada indikator yang menggugurkan yanzilu manzilatan nutqihinya. Bait terakhir, wa ba'dhum li ghairiha dhihi dzakar aidun walakin laisa yahlu an nadhar. Sebagian fuqaha menyebut sejumlah contoh permisalan meski butuh lebih dalam penelitian. Nah, ada banyak contoh lagi yang disebutkan oleh para fuqaha, tapi menurut As-Suyuti butuh nadhar ya, butuh ada penelitian lagi. Artinya apa? Ya masih lemah ya. Ini menurut As-Suyuti. Mungkin ini sebagai pengantar, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol satu. Ya, terima kasih Mas Dizal. Ini sudah di penghujung pembahasan part ketiga ya. Betul. Tapi akan ada teks yang mau dibaca lagi nggak Mas? Sementara cukup ini. Cukup, nanti kalau pas di ngobrol kok kira-kira ada perlunya kita munculkan, kita tarik lagi. Ya. Ini ternyata pengecualiannya banyak sekali ya. Contoh dari pengecualian ya. Contoh dari pengecualian. Tadi ada beberapa pembahasan ya tentang muhrim misalnya. Muhrim mencukur rambut, mengapa harus bayar denda, dan apa saja larangan bagi muhrim, dan apa dendanya. Ini di bab haji ya. Itu di bab haji dan umroh ya. Haji dan umroh. Jadi mencukur rambut itu termasuk larangan di dalam ihram ya. Nah, kalau kita ingat di Fathul Mu'in misalkan, larangan ihram itu ada 11 ya. Yahrumu bi ihramin wat'un, satu, berhubungan badan. Yang kedua, kublah, mencium dengan syahwat gitu ya. Istimna, mohon maaf. Ona NI gitu ya. Pakai tangan. Wanikahun, nikah dan dinikahkan. Akad nikah. Atau menikahkan. Watatoyubun, memakai wewangian. Dahnu syakrin, pakai minyak rambut. Wa izalatuhu. Nah, wa izalatuhu ini menghilangkan rambut. Nah, itu termasuk pelanggaran.
Wah, kolmun menghilangkan kuku, jadi nggak boleh itu. Satru rajulin ba'da ra'sin, apa nutup kepala pakai sesuatu yang disebut bima yu'addu satiron, sesuatu yang disebut sebagai satir. Nah, terus memakai pakaian yang berjahit tanpa uzur, kemudian perempuan menutup wajah, itu larangan-larangan di dalam ihram. Nah itu dikenai fidyah. Fidyahnya apa? Fidyahnya dzabhu syatin mujziatin lil udhiyah gitu ya. Menyembelih binatang yang boleh digunakan untuk berkorban. Kalau di kitab disebut dengan jazatu do'nin gitu ya. Atau saniyatu ma'zin. Binatang yang 1 tahun ya, masuk 2 tahun itu ya. Nah, itu. Iya. Terus korelasinya, saya masih berpikir korelasi dengan kaidah ini yang bagian mananya, Mas? Korelasinya begini. Ini kan pengecualian ya, layun sabu lisakiti kaulun. Orang yang diam itu mestinya tidak punya konsekuensi hukum apapun. Ya. Saya sedang ihram misalkan. Saya sedang ihram, tiba-tiba rambut saya dicukur orang. Oke. Kalau yang nyukur saya jelas kan, berarti saya melanggar aturan ihram. Nah, ini yang nyukur orang lain, tapi saya diem. Mestinya kalau pakai kaidah layun sabuli sakiti kaulun, ya nggak kena denda dong. Ini yang nyukur orang lain, dan saya diem. Salahnya diem, seharusnya dia bisa menolak gitu ya. Nah harusnya, makanya ada keterangan kan, dia punya kemampuan untuk menolak orang lain nyukur. Nah kalau dia ada kemampuan menolak, terus dia diem saja, ya kena fidyah. Nah ini pengecualian. Kecuali kalau misalnya gini Mas, dalam ketika dicukur itu dia memang ketika tidur tidak sadar. Iya berarti kan tidak ada kemampuan menolak. Jadi nggak apa-apa kalau itu ya. Ya nggak apa-apa, nggak kena fidyah. Ya, termasuk pakai parfum ya, pas ihram semprot orang, terus dia punya kemampuan menolak, diem saja. Ya kalau rambut rontok garuk-garuk. Nah begini. Nggak sengaja kalau itu kali ya. Nah kalau sengaja lain soal. Tapi gini, kalau garuk-garuknya karena gatal misalkan, atau bahkan ekstrim lah, di kuku sekalian misalkan, cantengan. Nah ini kuku kalau nggak saya potong sakit ini. Itu boleh dipotong, boleh boleh, tapi tetap kena fidyah. Tapi nggak apa-apa, kan cuma bayar fidyah saja. Artinya tidak dosa ya. Tapi tetap hukum hukum dia harus bayar fidyah tetap berlaku. Ya, garuk-garuk ini kuat atau nggak tahan, ya udah garuk aja, bahkan sampai rontok, kecuali kalau nggak sengaja ya. Tapi kalau memang dia udah nah itu. Jadi pelanggaran ini tidak menggugurkan atau tidak membatalkan serangkaian ibadah. Tidak membatalkan kecuali yang pertama tadi. Al-wat'u ya, aktivitas persetubuhan ya. Nah ini ada pertanyaan Mas tentang kaidah ini ya. Pembiaran terhadap kejahatan orang lain dalam konteks negara, apakah negara juga harus bertanggung jawab? Kalau menurut saya seharusnya iya itu ya. Mungkin kemarin clue-nya sudah sempat kita ini ya. Yang ijazah itu. Ini kalau di HAM itu terkenal dengan, jadi kejahatan negara itu kalau negara yang melakukan pelanggaran HAM itu ya, maka negara jelas bertanggung jawab. Nah kalau ada hak-hak konstitusi rakyat ya tidak terpenuhi dan negara abai tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan pelanggaran konstitusi itu tidak terjadi, maka termasuk pelanggaran kejahatan HAM pembiaran. Jadi pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran HAM itu juga termasuk melanggar HAM ya. Nah dalam hal ini saya setuju ya dengan ada konsep ini ya, hak sipil politik ya, dan hak ekosok ya, ekonomi sosial budaya itu ya. Jadi kemiskinan itu kalau dibiarkan negara, ya negara melanggar konstitusi sebenarnya. Kalau sengaja membiarkan ya harus dicari indikatornya itu.
Itu sudah pernah ada kasus yang empirik ya? Banyak sebenarnya. Boleh disebutkan nggak? Ya misalkan belum ini ya, nggak tahu ya sempat di pengadilan atau tidak. Misalkan begini, utang negara kan sudah luar biasa gitu ya, sampai harus memangkas hak-hak konstitusi karena harus dialokasikan untuk pembayaran utang luar negeri misalkan. Nah mestinya negara melakukan tindakan yang yang mengusahakan agar utang luar negeri ini terkurangi lah. Itu ada banyak teori itu ya. Misalkan utang najis misalkan, ya nggak usah dibayar aja. Utang haram lah ya, odious debt itu ya. Nah, agar alokasi anggarannya bisa dialihkan ke pemenuhan terhadap hak konstitusi, ya. Kesehatan, pendidikan, ya. Nggak tahu MBG itu hak konstitusi atau tidak itu ya. Nah, karena teralokasikan ke yang lain ini, yang seharusnya bisa dialokasikan ke hak konstitusi, nah ini pembiaran sebenarnya. Nah, wacana itu sempat muncul kan, Jadi harus yang primer dulu ya? Harus yang primer dulu harusnya, hak konstitusional. Karena kan wujudnya jadinya kan kematian, angka kematian akibat proses melahirkan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Terus kemiskinan. Ya, itu ya negara harus bertanggung jawab ya, pembiaran. Hak konstitusi lah ya. Hak konstitusi. Oke. Tadi juga Mas Dizal menyinggung tentang tradisi sorogan ya. Sorogan di pesantren itu ternyata relate dengan kaidah ini ya. Yeah. Seorang guru yang kemudian menyimak dari pembicaraan muridnya, kalau tidak ada koreksi atau diam, maka itu benar. Dianggap benar ya. Tetapi ketika gurunya ini lalai, ada indikator lalai. Ada indikator misalkan sedang tidak fokus gitu ya. Maka tidak dibenarkan. Iya, tidak dianggap benar Tidak ya. dianggap benar. Tidak dianggap setuju. Nah, baiknya gimana Mas? Kalau misalnya sedang sorogan, gurunya nggak fokus Mas? Ya break dulu. Misalkan gurunya sedang angkat telepon gitu ya. Tapi menurut saya ini ya, sorogan ini termasuk menurut saya tradisi ilmiah di pesantren yang kayaknya belakangan ini agak kurang gitu ya. Sebenarnya tradisi presentasi di kampus itu yang mengadopsi sorogan di pesantren sebenarnya. Jadi tradisi ngaji kalau di pesantren itu kan ada dua ya. Ada namanya bandongan ya. Bandongan itu gurunya ngaji kitab, santrinya maknai. Kalau ini kan kita nggak bisa memverifikasi si murid itu paham atau tidak. Dan berapa persen? Berapa persen? Ngantuk atau tidak. Nah, yang kedua namanya sorogan. Kalau sorogan itu sebaliknya. Yang baca itu santrinya, gurunya nyimak. Nah, biasanya sorogan ini dilakukan kalau ngaji Quran ya semuanya biasanya pakai metode sorogan biasanya. Tapi kalau ngaji kitab ini biasanya santri-santri bandongan senior ya. Santri senior sehingga biasanya kalau sorogan itu biasanya sebelum berangkat sorogan itu persiapannya bisa begadang gitu ya. Musyawarah gitu ya. Dan kalau nggak siap suruh pulang gitu ya. Ngapain sorogan? Jadinya bandongan dong kalau gurunya yang menjelaskan. Dan ini fakta atau fiktif? Kalau sorogan libur, santrinya senang? Enggak sih biasanya. Itu kelas bandongan itu ya begitu itu. Kelas bandongan kan berangkat malas-malasan libur, woi seneng. Nah, kalau sorogan itu kan malah pengen ini ya, men-challenge ya. Wah ini kemampuan saya segini nih. Dengan catatan dia sudah siap, sudah musyawarah. Ya, berarti tadi kasusnya belum siap. Kitabnya masih bolong-bolong, jadwal sorogan, ya keder. Dan ini kemarin ada kaidah ini ya, al-ithar fil kurbi makruhun, ngalah dalam hal qorobah ibadah itu makruh. Ya. Termasuk ngalah sorogan. Harusnya yang maju saya misalkan. Terus saya ngalah, Mas Atung dulu, itu makruh itu. Harusnya berlomba-lomba. Berlomba-lomba maju mestinya. Bisa. Dan menariknya itu kalau sorogan itu kadang-kadang kan kiainya atau syekhnya itu membuka
beberapa murid yang nyorok ya, tidak satu orang ya. Biasanya nggak cuma satu, biar ada diskusi kan. Dan ada kan beda ya kita baca bener-bener hanya berdua, itu nggak ada tantangannya. Nah, biasanya beberapa orang tapi tidak banyak. Mungkin 4 sampai 10 gitulah ya. 10 itu kayaknya udah kebanyakan ya. 5 lah ya. Dan artinya bahwa betapa syekhnya ini bisa menyimak 3 suara sekaligus dalam satu momen. Oh, kalau enggak gantian biasanya. Oh, gantian satu-satu ya. Satu-satu. Jadi biasanya taruhlah 5 sampai 10 orang ya sorogan, gantian baca, nanti Yang lain nyimak. Lain nyimak, terus diskusi musyawarah kecil, tapi kan langsung dipantau oleh kiainya. Ini juga selain proses belajar yang top gitu lah ya, dari perspektif santri, sekaligus juga nguji kualitas kiainya kan. Karena tidak semua kiai berani buka sorogan. Karena itu lahan pembantaian itu kan. Biasanya kiai yang alim ya gitu ya. Nggak tahu nih, perlu disurvei kayaknya nih Mas Atung nih. Di Jakarta kiai yang masih buka sorogan itu ada berapa? Dari sekian pesantren. Jangankan sorogan, berapa banyak kiai yang di Jakarta misalnya memaknai dengan utawi ikiku sesuai dengan tarkibnya. Meskipun bukan utawi ikiku, tapi mubtada khobarnya dijelasin itu bisa dihitung kan ya? Jarang ya. Jarang, langsung bisanya kan murodnya aja ya. Ya, kalau Sol masih begitu ya. Tapi kalau sorogan belum ya. Kan Sol bukan pondok pesantren, tapi Sol pesantren. Ya. Merasakan pesantren. Dan ini kata balik ke kaidah ya, tentang As-Suyuti menganggap bahwa kaidah ini masih ada pengecualian lagi ya Mas? Iya, tadi di bait terakhir yang disebutkan kan masih ada beberapa pengecualian disampaikan oleh ahli fikih gitu. Yang menurut As-Suyuti pengecualian itu lemah. Nah, menariknya yang menyampaikan misalkan di Syekh Yasin Padang disebutkan ya. Jadi As-Suyuti itu kan namanya Jalaluddin. Ada Jalaluddin lain juga yang punya pengecualian, namanya Jalaluddin Al-Bulkini. Jadi ada beberapa pengecualian diantaranya disampaikan oleh Jalaluddin Al-Bulkini. Tapi ini aktsaruha dhaifun, kata Jalaluddin As-Suyuti. Jadi saling mengkanter pendapat, saling mendhaifkan antar ulama itu udah biasa saja sebenarnya kan. Nah, tapi kalau yang melemahkan itu orang awam ya nggak masuk. Nah ini beberapa contoh yang disebutkan oleh Jalaluddin Al-Bulkini oleh As-Suyuti dianggap aktsaruha dhaifun. Jadi kalau mau counter harus punya gelar Jalal dulu. Ya gelar faqih lah paling enggak ya. Oke. Ini masih ada lanjutan lagi nggak Mas? Tentang budak tadi kita skip ya, soalnya tidak relevan ya. Dan nggak bisa dijadikan contoh lagi sekarang. Nah, tadi sebenarnya saya punya pikiran gini Mas. Kalau mobil tadi nggak bisa menolak ya, misalnya hewan peliharaan, itu bisa nolak nggak? Ya pemiliknya. Ya bisa mungkin ya. Ya bisa saja sih. Ya kalau pemiliknya jual kan udah pasti dijual kan. Beda sama budak kan. Budaknya punya ya bisa bersuara maksudnya. Ya, ada upaya resistensi ya. Iya, ada. Oke, kita sudah ini. Oh, sebenarnya ada pertanyaan lain Mas, tapi mungkin ini boleh ditanyakan nggak? Nggak apa-apa ini, kayaknya isannya nggak ada soalnya nih. Nggak, udah kita skip aja. Mungkin ada penutup Mas Dida. Sebelum ditutup mungkin terakhir ini, karena ini edisi terakhir part ini. Tadi contoh ya yang dianggap oleh As-Suyuti lemah itu diantaranya adalah syuf'ah. Jadi syuf'ah kalau kiai makna itu ngejoki rego ya. Syuf'ah itu hak syarik untuk mendapat prioritas penawaran dalam jual beli. Nah itu syuf'ah. Jadi saya sama Mas Atung joinan beli perusahaan misalkan. Nah kemudian jadi ini joinan bareng. Nah saya menjual ketika saya butuh uang, kemudian
hak saya akan saya jual, yang pertama mendapat prioritas untuk saya berikan penawaran adalah Mas Atung dulu sebelum ke orang lain. Karena di awal sudah berjanji join ya. Bukan, karena Mas Atung punya hak syuf'ah. Oh, syuf'ah. Syuf'ah itu hak untuk mendapatkan prioritas penawaran penjualan. Dan ini berlaku di sesuatu yang nggak bisa dibagi. Perusahaan. Kalau ngejoki Ngejoki rego. Nah, ngejoki rego itu gini maksudnya. Itu terjemahan kiai-kiai dulu ya. Saya sudah jual ke Mas Uut misalkan. Sementara perusahaan ini itu hasil patungan saya sama Mas Atung. Nah, ternyata saya butuh duit. Perusahaan saya ini saya jual ke Mas Uut. Nah, ketika Mas Atung tahu, loh, kok nggak dijual ke saya dulu? Kata Mas Atung. Kenapa ditawarkan ke orang lain? Ya. Nah, itu Mas Atung punya hak untuk membatalkan jual beli saya dengan Mas Uut. Namanya hak syuf'ah. Hak syuf'ah. Nah, kalau saya jual ke Mas Uut, Mas Atung tahu dan diem. Nah, itu apakah dianggap diemnya itu manzilah tanutkihi? Dianggap Mas Atung setuju atau tidak? Menurut saya masuk akal ini. Justru Jalaluddin Asyuti kok menganggap ini lemah? Kayaknya nggak masuk akal. Saya lebih sepakat Al-Bulkini. Jalaluddin Al-Bulkini. Ya. Jadi kalau menurut Al-Bulkini ini masuk dalam pengecualian. Termasuk pengecualian. Kalau Jalaluddin Asyuti tidak. Ya masih perlu penelitian lagi. Butuh nadhur. Berarti yang menurut Mas Rizal yang doif justru Asyutinya ya? Butuh nadhur. Oke, cukup Mas Rizal. Sebagai penutup, mungkin itu saja. Ya, terima kasih teman-teman Arabala sekalian. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Rizal melalui program reguler ini mendapat wawasan baru dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saksikan kiswah di berbagai program ya, ada Iksan, ada Fikir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar terang rembulan